Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat Assalamualaikum pagi warahmatullahi wabarakatuh. anak-anak. Pagi, Bu. Untuk mulai pembelajaran kita Pagi, Bu. ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Nanti bisa jadi peserta selesai. Terima kasih anak-anak Dedi. Sama-sama, Bu. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, tentunya akan lebih tenang ya karena sudah terisi perutnya sehingga siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Anak-anak, Ibu lihat di kelas kalian sudah bersih, luar biasa yang piket hari ini. Untuk itu yang piket hari esok dan esoknya lagi juga paling tidak sama seperti yang dilakukan hari ini. Papan sudah bersih, meja sudah tertata rapi, semuanya siap mengikuti pembelajaran. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini adalah masih tentang teks anekdot. Nah, adakah yang masih ingat apa saja pembelajaran kita sebelumnya? Tentang struktur teks anekdot, Ibu. Iya, betul, Anda Mimi. Struktur teks anekdot. Ada satu lagi, ada siapa yang masih ingat apa yang pernah kita pelajari? Kebahasannya, Bu. Ya, betul sekali, Ananda Anissa. Yang sebelumnya kita pelajari adalah struktur dan kebahasaan teks anekdot. Untuk kegiatan hari ini, kita akan mencoba menulis sebuah teks anekdot. Nah, sebelumnya anak-anak, Ibu ingin tahu, adakah di antara kalian yang pernah melihat gambar karikatur? Ada, Bu. Iya, Bu. Pernah, Bu. Iya. Tentunya jika kalian berselancar di internet atau di media sosial, itu banyak sekali yang sudah membuat gambar-gambar karikatur. Nah, kira-kira kalian pernah tidak mengamati dalam gambar itu kira-kira isinya tentang apa ya, anak-anak? Protes, Tentang Bu. kritik, Bu. Protes, betul, kritik, iya. Nah, tentunya dalam sebuah karikatur itu ada kritikan, ada pesan yang disampaikan, sama dengan teks anekdot itu. Nah, kira-kira ada kelucuannya tidak anak-anak dari gambarnya, gambar karikatur? Ada. Ya, Ada, ada Bu. ya, karena bentuknya Karena menarik. kepalanya besar, badannya Iya, kecil. kepalanya besar, lucu, menggelitik gitu ya. Ibu berpesan kepada kalian, misalkan kalian juga ingin mengkritik, itu harus dengan rasa tanggung jawab. Jadi tidak boleh hanya asal mengkritik saja. Nah, itu tidak boleh ya. Harus ada dilandaskan rasa tanggung jawab. Nah, ini kegiatan kita hari ini menulis teks anekdot. Tujuan dan indikator pembelajaran kita hari ini adalah jadi kita menggunakan model pembelajaran PBL namanya Nana, yaitu problem based learning dengan media karikatur. Nah, seperti yang telah Ibu tanyakan barusan tentang media karikatur. Diharapkan di sini kalian nantinya mampu membuat kerangka teks anekdot dari gambar karikatur tersebut. Kemudian yang kedua nantinya kalian mampu menulis sebuah teks anekdot dari kerangka tersebut. Nah, untuk itu sebelum kita belajar menulis teks anekdot, Ibu ingin tahu terlebih dahulu kemampuan awal kalian tentang apa saja
tahu bagaimana cara menulis teks anekdot. Ibu akan mengirimkan link Google Form pada grup kelas ya. Silahkan HP-nya dikeluarkan, disiapkan HP-nya. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Ya, Bu. ya itu Ibu sudah kirim. Silahkan kalian buka. Nah, ini juga terlihat linknya. Nah, silahkan Ibu beri waktu 3 menit saja ya. Baik anak-anak, di sini Ibu juga melihat ternyata hampir 70% ini kalian sudah bisa menangkap kritik yang disampaikan melalui gambar karikatur ya. Jadi kalian sudah paham betul, tidak hanya menikmati gambar, tapi sudah tahu isi dari gambar itu. Bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang menulis teks anekdot, baiknya kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi anak-anak, nanti karena kita menulis, baiknya supaya kalian tidak terpancing oleh media internet untuk membrowsing teks. Nah, baiknya HP-nya kita simpan dulu ya. Nanti jika sudah waktunya dibutuhkan, bisa dikeluarkan lagi. Gitu ya. Coba silahkan HP-nya disimpan dulu dalam tas masing-masing. Ya, Bu. Siap. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar ini. Nah, ini ada gambar ya. Terlihat gambarnya? Terlihat, Ibu. Iya. Terlihat. Ibu. Coba kalian cermati gambar itu. Kira-kira tentang apa ya gambar yang ini? Ya, hitam putih ini. Banjir, Bu. Banjir ya. Orang yang buang sampah sembarangan, Bu. Iya, buang sampah sembarangan. Kira-kira ada apa lagi itu di tulisannya? Pemerintah kerjanya ngapain saja sih? Kalau sudah banjir pasti menyalahkan pemerintah, Bu. Iya. Padahal di situ yang salah siapa ya? Yang buang Di sini sampah, Ibu. rakyatnya, Bu. Jadi yang salah itu yang buang sampah, tapi dia menyalahkan pemerintah. Nah, untuk yang di sebelahnya ini, tentang gambar apa ini ya? Sama, Ibu, orang buang sampah juga. Sama, Buang Bu. sampah juga. Banjir mah salahnya pemerintah gitu ya. Sama-sama menyalahkan pemerintah. Nah, ini anak-anak dari gambar semacam ini kita dapat membuat sebuah teks anekdot. Nah, untuk membuat teks anekdot ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Coba kita lihat ya. Nah, ada langkah-langkah menulis teks anekdot di sini dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Nah, nanti Ibu akan berikan contoh seperti apa sebuah kerangka, lalu kemudian seperti apa teksnya. Ya, ini langkah-langkah menyusun teks anekdot. Yang pertama, menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Nah, yang barusan berarti topik kita tentang apa? Kalau gambarnya semacam itu? Tentang banjir ya, Bu? Iya, betul. Anandarika tentang banjir. Berarti topik kita tentang banjir. Kemudian menentukan tokoh terkait. Nah, kan itu ada 2 gambar ya. Kalian lebih suka tokoh yang mana? Ibu dengan anaknya atau yang laki-laki tadi? Yang berwarna, Ibu. Yang berwarna. Ada lagi kalau Ibu Rika? Saya suka yang ibu dengan anak juga, Bu. Ibu dengan anak. Nah, kalian punya versi masing-masing, jadi nanti jika mendapatkan sebuah gambar, kalian dapat menentukan beragam tokohnya, bebas ya. Topiknya sama tentang banjir. Yang ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Nah, peristiwanya sama ya tadi ya. Tentang apa?
Nah, Banjir, C-nya. Bu. Kemudian merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi strukturnya. Nah, ini strukturnya abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh, lalu penyuntingan. Nah, anak-anak, untuk struktur ini kan sudah kita pelajari minggu sebelumnya ya. Struktur abstraksi itu isinya apa ya? Ada yang tahu? Awal Gambaran permasalahan awal, terjadi, Bu. Bu. Awal apa? Gambaran awal cerita, Ibu. Iya, gambaran awal cerita. Kalau koda itu yang bagaimana? Ada itu penutupnya, Bu. Iya. Nah, koda ini sifatnya opsional, anak-anak. Jadi itu boleh ada, boleh tidak. Yang abstraksi bagian awal, betul. Kemudian orientasi, krisis, yaitu munculnya masalah, reaksi adalah penyelesaian masalah, koda bagian akhir. Kemudian kebahasaannya juga Ibu ingatkan ini ya, ada 4 kemarin kita pilih 4, Lah. retoris, konjungsi waktu, kata tanya, dan kata kerja aksi. Coba ada yang bisa menjelaskan seperti apa itu kalimat retoris? Saya, Bu. Yanti, ya. Ya, kalimat retoris itu kalimat pertanyaan tapi tidak memerlukan jawaban, Bu. Iya, betul. Jadi kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, yang perlu diingat anak-anak dalam sebuah teks anekdot ada kritik, pesan tersirat, dan kelucuan. Jadi nanti kalian ketika menulis sebuah teks harus ada pesan yang disampaikan, ya. Juga ada yang menggelitik atau kelucuannya. Selanjutnya adalah kerangka ya. Jadi tujuan kita yang pertama tadi adalah kalian mampu membuat sebuah kerangka. Nah, kira-kira bentuk kerangkanya semacam ini anak-anak. Di gambar ini tadi. Nah, banjir siapa yang salah? Abstraksi. Misalkan kalian menentukan kejadiannya itu di pagi yang cerah seperti hari ini, misalkan gitu ya. Kemudian awalan ceritanya, orientasinya, seorang ibu bersama anaknya sedang membuang sampah di sungai. Kemudian masalah yang timbul, kebanjiran, tapi menyalahkan pemerintah. Kemudian reaksinya, dia menanyakan, seorang warga lain mengatakan, memangnya apa saja yang sudah mereka lakukan? Rajin buang sampah di sungai setiap hari, seperti itu ya. Kemudian koda, mereka terdiam dan meninggalkan ibu itu. Nah, koda ini opsional anak-anak, boleh kalian cantumkan koda, boleh tidak. Ini adalah contoh teks secara lengkap. Ada percakapan tokohnya. Nah, tadi ada seorang ibu, ada reporter, dan selanjutnya dan sebagainya ini ya. Pada pagi hari yang cerah tadi tetap ada ya. Kemudian disampaikan di sini ada latar tempatnya, di mana di perkampungan padat penduduk, semacam itu anak-anak. Kemudian orientasinya ini dikembangkan dari kerangka tadi. Kemudian, nah berikutnya silahkan kalian membentuk kelompok. Ya, cara membentuk kelompoknya silahkan berhitung 1 sampai 6. Nah, anak-anak, kalian silahkan berkumpul dengan teman yang sama nomornya tadi. Jadi otomatis nanti kelompok 1 ya, yang nomor 1 itu menjadi kelompok 1, nomor 2 menjadi kelompok 2,
nomor 3, kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 6. Sudah berkumpul dengan teman kelompoknya? Nah, anak-anak, kelompok 1 otomatis nanti mendapatkan ini, gambar karikatur nomor 1. Kemudian kelompok 2 mendapatkan gambar karikatur nomor 2. Kelompok 3 ini gambar karikatur nomor 3. Dan kelompok 4 karikatur nomor 4, 5, dan 6. Nah, kegiatan selanjutnya silahkan kalian bersama kelompok, Ibu bagikan LKPD 1, LKPD untuk membuat kerangka bersama-sama dengan kelompok sesuai dengan gambar karikatur yang kelompok kalian dapatkan. Silahkan Ibu beri waktu 20 menit ya anak-anak untuk membuat sebuah kerangka teks anekdot. Ibu, yang kita bikin kerangka saja ya, Bu? Ya, buat kerangka dulu, diskusi dengan teman kelompok. Iya, Ibu. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai untuk membuat kerangka. Ibu beri LKPD lagi untuk kalian menulis sebuah teks anekdot. Jadi dari kerangka yang kalian buat bersama-sama dengan teman kelompok tadi, silahkan kalian kembangkan menjadi sebuah teks anekdot secara individu ya. Ibu beri waktu 25 menit. Baik, sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, bagus, luar biasa sekali. Kegiatan kita selanjutnya, Ibu sudah menempelkan di dinding kelas dan juga papan tulis. Di situ ada angka 1 sampai 6 sesuai kelompok kalian. Silakan ditempel di situ hasil tulisan kalian. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menempel. Silakan anak-anak ditempel. Selanjutnya, kalian bersama satu kelompok itu, silahkan berkunjung ke kelompok lain untuk memberikan, nah ini Ibu berikan bintang ya, satu anak satu bintang, nanti ini ditempelkan pada karya teman kalian atau tulisan teman kalian yang menurut kalian ini paling bagus, paling sesuai dengan teks anekdot. Teknisnya kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, dan seterusnya. Jadi berputar ya. Nah, baik, sudah selesai. Silahkan Ibu mohon kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ibu akan melihat siapa saja dari masing-masing kelompok yang mendapatkan hasil apresiasi terbaik, karya terbaik dari temannya. Oh ya, kita dapatkan ternyata ini karya yang paling baik adalah punya Putri. Coba Putri bisa tampilkan hasil karyanya. Ini Bu, karya saya. Apakah saya bacakan ya Bu? Iya. Ini gambar yang saya dapatkan. Saya dan kelompok mendapatkan satu gambar ini. Saya menulis teks anekdot judulnya Hukum Ibarat Pisau. Dalam mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dosen mengatakan hukum di Indonesia itu ibarat pisau tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya perkara hukum selalu tajam ke bawah, yaitu rakyat di lapisan bawah. Sedangkan hukum untuk orang lapisan atas tumpul bahkan tak terlihat. Maka terjadilah suatu perdebatan dalam kelas tersebut. Dosen, apakah kalian setuju dengan pengibaratan hukum Indonesia yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Jadi, saya sangat setuju, Pak, karena dalam kenyataannya memang itulah yang terjadi. Edgar, benar sekali, Pak, bagi orang
yang tak berduit akan merasakan seberapa tajam pisau itu, Pak. Sedangkan bagi orang yang berduit, bisa saja menghentikan hukum dengan duit yang dimilikinya. Dosen, memang benar, namun lebih mending hukum Indonesia ibarat pisau. Maksudnya, Pak, jika hukum ibarat pisau masih mending yang salah dan berduit tetap dihukum meskipun hukumannya ringan, daripada hukum ibarat Tuhan. Pasti yang di atas selalu benar dan tidak bisa disalahkan. Begitu, Baik. Bu. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, kegiatan berikutnya kita menyimpulkan kira-kira menurut kalian bagaimana langkah-langkah menulis anekdot yang baik ya anak-anak. Saya, Bu. Ya, Suyanti. Yang pertama menyusun teks anekdotnya. Yang pertama tadi kita harus tahu struktur dan kebahasaannya dulu, Bu. Ya. Terus kita menentukan struktur dan menulis teks anekdot, kemudian menyuntingnya, Bu. Ya, betul. Beri aplaus untuk Ibu Suyanti. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tanya, kira-kira apa yang kalian rasakan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa mengutarakannya? Saya, Bu. Iya, Bu Ina. Pembelajaran hari ini menyenangkan, Bu. Saya jadi lebih tahu dan lebih paham bagaimana menyusun teks anekdot yang baik dan benar, Bu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya. Saya suka gambar PowerPoint-nya, Bu. Cantik dan menarik. Oh iya. Ya, terima kasih. Kegiatan kita berikutnya, Ibu ingin memastikan apakah kalian betul-betul sudah paham tentang cara menulis teks anekdot. Untuk itu, ayo HP-nya dikeluarkan lagi. Nah, Ibu akan mengirim sesuatu di grup WhatsApp ya. Nah, Ibu kirim link Google Form. Nah, di situ coba kalian lihat sudah masuk ya linknya di grup. Silakan Sudah, anak-anak. Bu. Silakan dibuka. Nah, Ibu beri waktu 3 menit saja. Di situ soalnya sudah mudah diakses. Nah, baik, Ibu lihat sudah terkumpul semua. Semoga ini nanti Ibu lihat hasilnya sesuai dengan yang dilaksanakan hari ini. Kalian paham bagaimana cara menulis sebuah teks anekdot. Untuk kegiatan kita pada pertemuan selanjutnya, anak-anak silahkan kalian membaca sebuah materi baru yaitu tentang teks hikayat. Nah, seperti apa teks hikayat dan bagaimana isinya? Silahkan kalian cari di buku LKS atau buku paket, internet juga boleh. Itu ya, Nana. Untuk Iya, Bu. pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ibu mohon bantuan ketua kelas lagi untuk memimpin doa. Silahkan Ananda Dedi. Ananda Dedi. Baik teman-teman, Ya. kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga belajar kita menjadi berkah. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Rini.